Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji dan syukur mari sama-sama kita pada kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari bersama-sama kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sama Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita juga ditempur ya secara informasi ataupun secara fakta kenyataan dengan adanya virus corona. Sebenarnya menjadi ini nggak bisa kita sebagai seorang motivator menyikapinya asal menyikapi gitu, dengan adanya hal ini, karena meskipun himbauan dari presiden dan dari wali kota dan segala macamnya, terlebih katakanlah di kafe pusat kita udah libur. Dan itu kan ada yang bertanya kan, Kak, kita gimana? Saya sebagai pemangku ajar yang bertanggung jawab khususnya di Batam masih belum saya bisa putuskan apakah kita harus libur, karena saya juga harus masih melihat kondisi Batam pada khususnya kan kayak gitu. Dilihat dulu pertamanya Batam pada khususnya, karena memang kalau secara kondisi lebih riskan, lebih miris yang di Jakarta. Secara kondisinya kita terlihat masih dan kenapa saya juga masih butuh pertimbangan. Khawatir kita salah lah dengan beberapa orang yang ada di Jakarta. Pemerintah meliburkan sekolah apa segala macam, malah dimanfaatkan untuk ke puncak berlibur. Jadi ini sama saja kayak gitu. Artinya ada kita di satu pihak kita ikhtiar untuk menghambat pergerakan virus corona, tapi ternyata ikhtiar itu disalahgunakan. Ya kalau memang yang dihindari itu adalah kontak secara massal kan nih, seharusnya memang nggak ada lagi gitu kita jalan-jalan kemana dan segala macam. Namun jangan dijadikan juga informasi ini contoh, berarti kita nggak bisa berjamaah dong salat di masjid. Kenapa kita harus takut? Pertanyaan kan kayak gitu. Ya kalau misalnya ke mall nggak apa-apa lah, kayak gitu kan, kita nggak ke mall. Ya. Kalau misalnya ke pantai nggak apa-apa, kita nggak ke pantai. Atau ke acara-acara rame lain kita nggak apa-apa. Namun kalau kita sampai hal ini juga kita menghambat untuk motivasi kita untuk bisa ikut berjamaah di masjid, ya kita harus pikir dulu lah lebih dalam lagi sebagai seorang motivator. Bagaimana cara berpikir ya insya Allah? Tadi kita kan sudah ada, kita sudah memiliki petunjuk. Rasulullah sudah sampaikan kepada kita semua sebagai umatnya, bahwasanya kita harus punya modal keyakinan. Mati dan hidup kita Allah sendiri ya memutuskan. Namun kita juga berhak untuk ikhtiar. Artinya jangan juga kita blunder. Kita yakin Allah yang menghidupkan dan mematikan kita kebuhan. Nah ini juga kan menjadi tidak baik gitu kan, secara kita ikhtiar ya. Sehingga apa? Saya selalu pede dan selalu bangga bersyukur ada dalam Islam. Dalam agama Islam sendiri disampaikan untuk mengajarkan pada satu kondisi satu daerah yang terjangkit wabah. Yang pertama, yang sedang dalam kondisi mendapatkan wabah itu nggak boleh keluar. Dan yang dari luar nggak boleh masuk ke dalam, meskipun mau menolong, kan kayak gitu. Biarkan sampai Allah sendiri yang memutuskan. Kalaupun yang meninggal dalam kondisi kena wabah, insya Allah kalau kita menjaga keimanan kita, berarti kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bukankah itu yang kita cari? Kan seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kita dalam kondisi lalai, dalam kondisi tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya na'udzubillah min dzalik, berarti kita lah orang yang meninggal dengan media satu wabah dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jadi insya Allah masih dalam pertimbangan saya pribadi, saya juga masih harus juga diskusi sama pemangku wilayah Pak Eka Budi Purwono terkait bagaimana, karena di Tanjung Pinang sendiri pun masih juga aktif perkuliahan. Tadi juga saya habis diskusi juga lewat WhatsApp dengan Kak Ripin sebagai pemangku ajar di Tanjung Pinang, kayak gitu, dosen kita juga di sana. Masih kita diskusi terkait apakah juga yang sampai kita juga udah kuliah ini berhenti, tetap di kegiatan yang lain juga nongkrong-nongkrong masih jalan juga, sama aja bohong. Kita menghindari sesuatu yang buruk dengan apa? Tetap harus dengan kemaslahatan gitu. Jangan sampai kita menghindari sesuatu yang buruk tapi dengan keburukan lagi gitu kan, pengalihannya.
Untuk malam ini materinya, yang pertama selamat datang Ustaz Suhaib. Nah ini Ustaz Suhaib. Ingat Bunda sama Ustaz Suhaib? Ingatnya di mana? Di kuburan. Di kuburan. Baca Yasin di pos pulang kampung. Di kuburan. Jadi ingat Ustaz, ingat surat Yasin kayak gitu ya. Kalau saya ingat kuburannya, di kuburan. Kayak gitu. Jadi kantor saya gimana ini Kak? Saya ikut mapping ya Kak. Enggak, Ustaz gak usah ikut mapping. Kenapa? Yang pertama, Anda bisa Ustaz ikut mapping. Wong saya sama Ustaz diskusi karena Ustaz kan yang artinya sebagai tuan rumah ya, tempat kayak gitu. Otomatis tahu semua perencanaan kita, cuma juga ikut mapping kayak gitu. Jadi nggak bakalan enggak juga. Akhirnya dikasih tanggung jawab lah Ustaz untuk apa? Untuk membantu acara mapping itu sendiri, yaitu dengan job desk ngaji lah itu sebagai di sana. Ya. Tapi sudah memiliki nilai apa yang kita kejar. Artinya saya insya Allah saya sudah melihat dari Ustaz selama juga ikut andil dalam mapping itu juga dapat nilai apa sih yang kita kejar secara mapping itu insya Allah. Ya, ini ada kita. Yang lain juga kan ada yang belum ikut mapping ya. Nah, insya Allah nanti ikut mapping susulan. Nah, boleh Ustadz kalau mau ikut mapping, mapping susulan karena di tempatnya yang berbeda gitu. Seperti itu. Baik. Rencana malam hari ini tuh ayo udah teman-teman sudah masuk materi dream mapping sama mind control. Tapi karena ada hal-hal yang harus disampaikan, yang salah satunya adalah terkait himbauan ya khususnya untuk kita kafi daerah Batam, maka saya harus masuk seperti itu. Jadi insya Allah untuk dream mapping dan mind controlnya bisa di pertemuan berikutnya. Kalau enggak libur kayak gitu kan, kalau tidak ada keputusan untuk libur. Jadi sementara ini tetaplah kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, gitu. Sampai Allah tetapkan virus itu hilang. Seperti itu yang tetap harus kita juga menjaga, tetap perbanyak amal ibadah, tetap juga kita perbanyak baca Al-Quran, tetap juga kita belajar. Kalau memang masih belum bisa mengikhtiarkan untuk cari rezeki, ya cari rezeki juga. Jangan sampai juga dijadikan kesempatan ini kita untuk malas-malasan kayak gitu. Jadi begitu istrinya nanya, kok nggak kerja? Kamu ini nggak taat sama presiden, gitu. Kata presiden suruh libur, kok saya suruh kerja? Jangan juga kan kayak gitu. Jadi dijadikan itu adalah salah satu idea atau kondisi untuk kita berleha-leha. Baik, saya akan menyampaikan satu yang berkaitan nantinya dengan dream mapping, impian yang dipetakan. Satu mekanisme, jadi boleh dikatakan ini menjadi materi dalam, boleh dikatakan mekanisme impian, atau boleh juga ini dikatakan sebagai mekanisme perencanaan hidup, kayak gitu ya. Jadi boleh dikatakan mekanisme impian, atau juga boleh dikatakan sebagai mekanisme perencanaan hidup. Silakan ditulis dulu judul semuanya. Mbak Wira, ya, sudah diambil lembarannya? Sudah. Ya. Namun, saya akan jelaskan materi ini sekaligus review materi SC1 yang kita kemarin. Seperti itu. Yang bagaimana kita berusaha untuk membuka mata mental kita untuk melihat ke dalam diri kita. Kenapa? Karena ini ada kaitannya. Ada kaitannya. Masih artinya pembahasannya masih erat di sana. Yang pertama, mulai berawal daripada mimpi. Insya Allah semua manusia, khususnya kita semua, pernah mimpi? Pernah, baik dalam tidur ataupun secara sadar. Artinya kita bermimpi kan gitu. Dan apakah mimpi ini bisa kita katakan sebagai bentuk impian atau cita-cita? Belum bisa. Jadi kalau misalnya kita bertanya, ada pertanyaan, Kak, apa bedanya imajinasi sama ngayal? Kan begitu. Apa bedanya nih imajinasi sama khayal? Imajinasi itu adalah satu penggambaran apa yang kita inginkan dalam pikir, tapi sudah dilengkapi dengan ilmu.
Itu imajinasi, bagaimana kita mengimajinasikan plus ada ilmunya. Tapi kalau misalnya gambaran yang tanpa ilmu, maka khayal. Khayal itu enaknya ya istri cantik. Tapi kalau imajinasi sudah dilengkapi ilmu, bagaimana cara lengkapi ilmunya? Berarti apa? Mengimajinasi, menggambarkan saya datang mengikhtiarkan untuk khidbah. Karena gitu. Ke seseorang yang kita ikhtiarkan. Berarti kan mengimajinasikan kan? Begitu meriahnya nanti acara pernikahan itu atau acara lamaran itu karena apa? Allah meridhoi kayak acara pinangan itu udah mulai imajinasi. Jadi penggambaran. Beda sama khayal. Kalau khayal ini kan langsung yang enak-enaknya aja. Kalau imajinasi ini sudah include dengan apa? Konsekuensi terburuknya apa? Karena gitu. Kita mengimajinasikan, menggambarkan. Kalau khayal biasanya, enak jalan-jalan. Tapi nggak memikirkan bagaimana duitnya didapat, bagaimana itu terjadi, kan gitu. Bagaimana komunikasinya. Sedangkan kalau imajinasi itu sudah harus ada gambaran jelas. Maka dikatakan mimpi ini masih khayalan. Belum mimpi ini bisa dikatakan sebuah impian. Bagaimana mimpi ini bisa dikatakan sebuah impian? Maka dia harus ada butuh. Butuhnya apa? Yang pertama dikuatkan. Bagaimana cara menguatkannya mimpi ini menjadi impian? Harus ada dorongannya. Sudah menjadi pendorong. Dari apa? Kebutuhan. Dan ada ketakutannya kalau ini sampai satu. Kenapa harus ini dijadikan sebuah impian? Kan? Contoh, siapa di sini yang ingin punya mobil? Semuanya pengen punya mobil. Tapi beda dengan orang yang butuh mobil. Butuh mobil itu apa? Berarti kita sudah mulai ada kebutuhan di situ. Saya kalau naik motor lagi nggak bisa, nggak mungkin saya ini seperti orang mudik ke Jawa. Naik motor di jalan Pantura kan gitu. Di belakangnya ditambahin kayu lagi. Jadi anak satu di sini, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, istri gitu kan. Diikat kayak gitu. Baru di sini ada lagi, di depannya kita kasih keranjang lagi. Ini anak paling bungsu kan enggak mungkin begitu. Berarti saat kita itu sudah memiliki kebutuhan, tidak bisa, ini harus punya mobil, ini harus beli mobil. Berarti kita sudah masuk kepada standar kebutuhan hidup. Berarti ini sudah menjadi masuk kepada impian. Sudah masuk kepada impian. Jadi mimpi yang kita mulai kuatkan dengan dorongan kebutuhan ini menjadi impian. Kita selesaikan. Berarti di sinilah kita impian ini sudah kita berbicara ada dorongan. Ini harus kita capai. Ini kita harus capai. Impian. Nah impian ini juga harus dikuatkan sehingga ada materi yang namanya nanti akan kita sama belajar. Dream ya. Mapping. Jadi impian yang dipetakan. Jadi impian akan juga menjadi sia-sia atau menjadi dialog semata kapan tidak dipetakan, kapan tidak ada perencanaannya. Sama seperti ini. Kita nanya contoh ke Haning. Haning, cita-cita mau jadi apa nih? Jadi ustazah. Jadi hanya saja sebatas dialog semata, selesai di situ. Atau kita ditanya sama orang cita-cita mau jadi apa? Jadi pengusaha. Tapi tidak ada perencanaan, tidak ada mapping. Maka ini hanya menjadi dialog semata. Untuk sekedar ya dialog aja, permainan dialog. Jadi kita tidak mengindahkan apa yang disebut dengan impian kalau hanya semata-mata menjadi permainan dialog. Kalau ditanya dijawab, ada jawabannya. Kalau nggak ada ditanya ya nggak dipikirin kayak gitu. Maka kalau sudah menjadi impian adalah yang sudah kita pikirkan, sudah masuk menjadi fokus atau atensi dalam pikiran kita. Ini sudah menjadi impian. Nah impian ini harus dikuatkan lagi. Dikuatkan laginya dengan apa? Nah, kapan impian sudah dikuatkan, dipikirkan, boleh ini bisa kita katakan sebagai cita-cita. Sudah ada cita-cita. Kenapa bisa dikatakan cita-cita? Impian ini bisa dikatakan cita-cita karena di dalam cita-cita ini sudah ada 25% afirmasi. Dengan mengkonsep, dengan memetakan, itu sudah afirmasi. Membayangkan, mengambil girohnya, itu afirmasi. Contoh kayak kita lihat gambar. Lihat ke sini, ini yang bentuk afirmasi.
Saat kita melihat, kita berusaha untuk merasakan energi daripada Ka'bah. Ini juga bentuk afirmasi. Kita sholawat sambil melihat Ka'bah, ini adalah bentuk afirmasi. Bagaimana kita berusaha untuk memancarkan diri kita, bentuk energi bahwasanya kita ingin ibadah umrah atau ingin ibadah haji ke tanah suci sana, sehingga energi kita pancarkan, insya Allah alam semesta merespon, kan seperti itu. Hukum kemahakuasaan akan merespon apa? Energi yang kita lepaskan tadi. Jadi kan ada hubungannya dengan apa? Kita berbicara tadi. Kita ini memiliki potensi-potensi yang luar biasa dalam diri kita. Baik, stop nih afirmasi dulu di cita-cita. Saya akan kembali lagi kepada materi kita yang sebelumnya. Kita akan kembali ke materi sebelumnya, namun mohon maaf, di sini masih ada yang berpikir kalau mata mental ini adalah kita berbicara mistik. Sementara seperti definisi orang kebanyakan masih ada. Berarti kalau mata mental saya juga kebuka, saya bisa melihat kuntilanak. Jadi ada mata batin ya gitu, mata mental bahkan sama aja gitu secara definisi kan. Mata mental ini berkaitan dengan batin, berkaitan dengan hati, jiwa. Ada di sini yang masih berpersepsi seperti itu. Karena saya harus luruskan dulu nih. Yang kita kaji ini bukan untuk membuka nanti gini. Permisi Bang Lenzo ya. Bang Lenzo mau saya buka mata mentalnya? Ya boleh Kak. Begitu saya buka dia ngeliat kayak gitu. Enggak begitu kan? Tolong. Mohon. Ya, diantisipasi dulu jangan sampai salah persepsi. Karena salah persepsi nanti kita nggak masuk ini. Iya. Kayak gitu. Karena ada kayak gitu kan yang bertanya, bisa dibantu Kak saya untuk membuka mata mental biar indera keenam saya aktif. Ini tolong kayak gitu. Kalau mengaktifkan indera ya harus suaminya kayak gitu kan. Indera kayak gitu. Ya, gitu. Jadi tolong. Oke, kita sepakati ya. Sepakati ini. Yang kita mau buka mata mental ini bukan mata mental sebagaimana kita melihat. Memang mata mental ini adalah dia mata yang bisa melihat sesuatu yang nggak nampak. Seperti apa itu? Itulah ilmu, hikmah, solusi, potensi yang ada dalam diri kita. Bagaimana kita melihat hikmah kebenaran? Kita bisa melihat hikmah dari keadaan virus corona. Itu berarti apa? Kita sudah mulai terbuka, kita punya mata mental. Kita terbuka, kita punya mata hati. Karena apa? Kita sudah mulai mengambil hikmah dari setiap permasalahan. Kita mengambil hikmah dari persoalan. Kita bisa mengambil satu solusi ataupun ilmu untuk kita keluarkan segala kebutuhan ini. Kita berbicara ke situ dulu. Kita masuk. Jadi bagaimana cara membuka mata mental itu agar gampang? Karena pertanyaan kemarin kita sudah bahas, kita memiliki potensi toh. Terus Bunda bagaimana Bunda bisa menemukan potensi itu caranya? Atau kondisi mata mental itu terbuka kayak seperti apa? Kita bisa dikatakan bahwa kita ini sudah terbuka mata mentalnya. Sudah menemukan potensi-potensi yang luar biasa dalam hidup kita. Bagaimana cara melihat dengan cara positif? Bagaimana cara membersihkan hati? Dengan rinso, ikhlas dan lebih bersyukur. Bagaimana caranya ikhlas? Menerima. Apakah kita harus ke pesantren yang namanya Al-Ikhlas, kelamnya kita ambil? Kan kayak gitu, itu dulu. Gak apa-apa ya, saya review lagi ya, biar maksudnya jangan sampai ada yang salah paham. Ada? Yang pertama, dalam Al-Quran Allah sudah menyampaikan sebelumnya kita tidak mengetahui apa-apa. Kita tidak mengetahui apa-apa. Di dalam surat Az-Zariyat kalau misalnya ayat 13 itu disampaikan kalau kita berbicara potensi dan diri. Sungguhnya sudah kutundukkan bumi dan langit untuk kalian. Dan di dalam itu adalah terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Berarti kita hanya bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah saat kita berpikir. Maka untuk membuka mata mental kita, kondisi terbukanya mata mental, mata hati kita, saat kita menggunakan akal kita ini untuk tafakur, untuk berpikir, muhasabah diri, tafakur diri, kita melihat
barulah kita menemukan potensi itu. Baru kita menemukan di mana potensi itu. Allah sudah sampaikan, sudah ditundukkan. Kalau secara kita bahasa ini, kita bahasa ini, sudah ditundukkan itu adalah bumi dan langit. Untuk siapa? Untuk kita semua. Dan terdapat tanda-tanda kebesaran Allah itu bagi kaum yang berpikir. Karena apa? Ayat-ayat berkaitan dengan berpikir ini banyak di Al-Quran. Mulai dari yang secara bahasa itu yazakurna, yatakilun, ada beberapa kalimat, tapi dia tetap secara makna kembali kepada orang-orang dia berpikir. Ini banyak sekali ayatnya. Bisa nanti kita cek atau dilihat di indeks Al-Quran itu kalau ada yang punya, atau enggak ya kita belajar tanya sama Ustaz ada berapa ayat-ayat yang berkaitan dengan berpikir. Dan selalu berkaitan di situ ayat ini menjabarkan dengan apa? Tanda-tanda kebesaran Allah yang selama ini kita cari-cari, termasuk kalau potensi dalam diri kita. Oke, kita buka mata mental kan? Karena ada hubungannya dengan nanti pencapaian daripada impian ini sendiri. Mata mental kita terbuka, maka kita akan melihat ke dalam. Kan begitu bahasanya? Dan kita akan melihat ke dalam diri kita. Dalam diri ini ada rumah harta karun dan kesuksesan tak terbatas. Oke, ada rumah harta karun dan kesuksesan terbatas. Bisa nggak kita melihat tanpa bantuan cahaya? Kita tidak bisa. Berarti Pak, mata zohir bisa melihat dengan bantuan cahaya. Berarti mata hati bisa melihat nggak kalau tanpa bantuan cahaya? Tidak. Nggak bisa juga. Allah sudah menyampaikan juga di dalam Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu adalah cahaya, dimana dengan itu sebelumnya kamu tidak mengetahui apa itu iman. Kita tidak mengetahui apa itu iman, tidak mengetahui apa itu Al-Quran sebelum Allah sampaikan dengan rahmatnya sehingga kita mengetahui. Maka dengan cahaya Al-Quran itu sendiri. Wajar kalau kita itu harus belajar agama, karena dalam menjalani kehidupan ini kita tidak bisa melakukan apa-apa kalau kita tidak menemukan apa yang harus kita kerjakan atau solusi daripada setiap permasalahan kita. Sedangkan dunia ini adalah tempatnya ujian. Baik, kita lanjut. Di dalam diri kita. Nah, setelah kita itu memahami dalam diri kita, berarti kita ingat, barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Ternyata semakin kita dalam muhasabah, semakin kita tafakur ke dalam diri kita semakin tidak menemukan bahwa kita ini adalah orang yang hebat. Semakin kita menemukan kesalahan-kesalahan kita, semakin kita menemukan dosa-dosa kita, semakin kita tafakur, semakin mau coba. Kita setengah jam di malam hari, di waktu yang Allah juga sudah perintahkan, di sepertiga malam, tafakur kita di situ. Semakin kita melihat ke dalam diri, semakin kita ini tidak melihat kelebihan dari dalam diri kita, kecuali apa? Kita dosa kita yang kita ingat, kesalahan-kesalahan kita yang kita ingat. Akhirnya setelah melalui proses itu muncullah sebuah kesadaran bahwa ya, yang maha kuat adalah Rob, yang maha bijaksana adalah Rob, yang maha kaya adalah Rob. Sehingga hilang keakuan kita, keegoan kita yang sebelumnya mengatakan saya kaya karena saya bekerja, saya kaya karena apa? Ya memang saya mah orangnya pintar. Hilang itu semua. Dengan kata lain berarti Pak, kita sudah mengenal diri kita, bahwanya kita tidak bisa apa-apa kecuali atas izin Allah dan atas kekuatan yang Allah berikan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berarti kita di situ. Nah, setelah kita mengenal Rob kita, enak gak kita menjalani hidup? Saya kasih contoh. Ilustrasinya begini. Abang saya mau? Bang Taufan. Bang Taufan mau nggak jalan-jalan ke Italia dengan orang yang tidak dikenal? Tergantung. Tergantung gimana, Pak? Enak diajak ngobrol berarti apa? Sepakat. Harus ada enaknya dulu. Iya toh? Harus ada enaknya dulu nih. Baik. Harus ada enaknya dulu. Kalau orang itu bisa dimintai bantuan yang mengenakan Bang Taufan, mau toh? Mau. Katakan lagi nih, Bang Taufan jalan-jalan sama seseorang yang tadi kenal. Tapi saya kasih pilihan, Bang mau jalan sama orang yang tadi kenal atau yang dikenal?
nggak dikenal sih. Ya sebenarnya Tapi kalau dia enak, Kalau enak. ngobrol, Ah. jadi nambah. Baik. Iya. baik. Tidak apa ini pilihan dari Bang. Coba. Yang pertama, konsekuensinya adalah kalau kita jalan dengan orang yang tadi kenal, kita punya potensi cuma potensi dua. Saat kita meminta bantuan, dia mau bantu atau tidak? Potensinya. Tapi kalau jalan sama orang yang dikenal akrab, kalau kita minta bantuan, potensinya berapa? Satu. Dia mau bantu. Oke? Karena gitu. Contohnya, saya suatu saat mampir ke Bang Topan, mau minta kopi, kira-kira Bang Topan mau ngasih saya nggak? Siap. Insyaallah. Ngasih dong. Tapi kalau kita ini sekarang ketok rumah orang yang nggak dikenal, Assalamualaikum, Bang, saya mau numpang ngopi, Bang. Siapa? Iya tahu. Siapa Anda? Nah, sama seperti ini kehidupan. Jadi kenapa selama ini kalau kita berbicara tentang pengambilan diri, ada rumah harta karun tak terbatas dan khususnya terbatas. Ini kan potensi. Sama seperti kita mau minta kopi, kita berpotensi nggak kita bisa minta kepada orang lain? Punya potensi itu nggak? Punya toh? Potensinya adalah apa? Kesempatan-kesempatan yang kita bisa raih dalam kehidupan ini. Itulah potensi. Setiap manusia potensi kaya bisa nggak? Ada. Karena kan potensi punya kesempatan. Namun kita ingat, kita ini bukan makhluk langit. Kita ini makhluk bumi. Yang ada rumus apa hukumnya? Hukum apa kalau kita sudah di bumi? Ikhtiar. Ikhtiar. Kenapa Allah menurunkan Adam harus bisa-bisa sama Hawa? Iya dong. Agar dia ikhtiar menemukan. Begitu. Jadi jangan pikir jodoh itu nggak diikhtiarkan.